Jadi di sini sudah jelas, ya, teman-teman wartawan dan mungkin juga di karangan karaoke yang punya nama, kami tidak peduli siapapun orangnya, siapapun karaoke-nya, walaupun itu milik presiden, kami akan tutup. Serius memasang kuda-kuda menghadapi kasus hukum, sikap seperti itulah yang kini tengah dipasang oleh grup band Raja. Ya, usai menggulirkan somasi kepada pedangdut Inul Daratista dengan tudingan telah melanggar hak cipta karya sejumlah lagu-lagu mereka, hari Jumat siang kemarin, Ian Moldy bersama sederet personil band Raja menggandeng pengacara dan melaporkan bisnis karaoke Inul ke Mabes Polri. Yang mengejutkan, tidak cukup Inul saja. Ian bersama kawan-kawannya juga turut melaporkan bisnis karaoke sederet selebriti seperti Charlie Van Houten hingga penyanyi Rosa dengan pasal pelanggaran hak cipta yang ancaman hukumannya tak main-main, yaitu hukuman penjara maksimal 7 tahun lengkap dengan denda hingga 5 miliar rupiah. Atas perwakilan dari grup kuasa hukumnya Raja Band melaporkan karena tidak ada etikat baik dari kalangan karaoke yang sudah cukup punya nama dan kami kategorikan karaoke besar, bukan hanya satu karaoke saja, tapi ada beberapa karaoke yang kita cantumkan di sini yang kita laporkan bahwa mereka terbukti mencuri. Dalam kaitan ini berhubungan dengan masalah laporan kita, yaitu menyangkut masalah Undang-Undang Hak Cipta pasal 72, yaitu ayat 1 dan 2 klasifikasinya menyangkut masalah kualifikasinya, ancaman pidananya 7 tahun dan dendanya 5 miliar. Saudara Inul khususnya sebagai perwakilan dalam hal kategori ini, kami tidak main-main. Ya mereka cuma hanya pelintirkan bahwa kami sudah bayar di KCI, silakan bayar. Ya kalau Anda menyangkut masalah ini taat dalam ketertiban hukum apa yang diatur oleh Indonesia sebagai pengusaha karaoke, ya harus bayar ke WAMI, KCI, atau kemana lagi? Satu lagi itu apa? Asiri ya. Asiri. Apa? Asiri. Enggak tahu lah, itu pokoknya di instansi yang bersangkutan itu ya. Itu sudah jelas. Nah tapi kalau masalah lagu yang belum didaftarkan, ya jangan curi. Kalau yang sudah dibayar itu lagu yang sudah didaftarkan. Uniknya alih-alih gentar dan takut karena dilaporkan ke pihak yang berwajib, Inul Daratista yang ditemui secara terpisah oleh tim Hotshot justru mengutas sikap pasang badan. Ada apa gerangan? Serius diperkarakan dengan pasal yang mengandung ancaman hukuman tak main-main. Benarkah Inul memiliki setumpuk bukti otentik untuk menghadapi pelaporan Ian dan kawan-kawannya? Gabung, jadi seluruh karaoke yang mendapatkan somasi dari dia, mendapatkan tuntutan dari dia, semuanya juga kompakan gitu ya untuk menghadapi sama-sama. Jadi Mas Ian kan bilang bahwa lagunya masih baru gitu. Cuman kenapa yang kita masih pikir bahwa kenapa kalau lagu baru, lagu itu sudah ada di luar gitu. Dan kita kan kalau sebagai CMO atau sebagai orang bisnis itu apa ya? Ya saya rasa tanggung jawab kita hanya kepada CMO gitu, pada KCI, WAMI, RMI atau RAI kayak gitu. Jadi ya saya pikir Mas Ian dari band Raja ini sudah masuk ke asosiasi KCI. Jadi ya mungkin akan seperti itu, nanti kita akan pertanyakan dan lain sebagainya. Karena duduk persoalannya sebenarnya saya nggak bisa menjelaskan terlalu panjang dan lebar. Mudah-mudahan ini nanti bisa ada titik temu lah gitu. Mbak Inul pernah ngomong katanya itu lagu Raja sudah ada di YouTube 2 bulan yang lalu. YouTube kan kepentingannya mendownload untuk pribadi, bukan untuk dikomersilkan. Nah, masuk Inul bayar apa gratis ya? Kalau dibilang nggak ngerti mungkin salah ya. Kalau dibilang nggak ngerti gini, mereka tuh pertama tahu prosedur, yaitu apa? Mereka memakai lagu bayar ke KCI. Nah di saat di KCI kan mereka bisa cek, oh gue mau pakai lagu Parah, gue mau pakai lagu Raja yang lainnya. Dicek semua, udah ada belum daftarnya. Nah kalau emang nggak ada ya jangan. Ngapain buang duit bayar ke orang lain yang bukan haknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Inul dan bisnis karaoke-nya telah melanggar hak cipta seperti yang ditudingkan grup band Raja? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang pasti tanpa banyak yang tahu, diam-diam Inul dan sederet personil grup band Raja telah menggelar sebuah pertemuan untuk berdamai. Tapi bak api yang jauh dari panggang, alih-alih menuai titik temu untuk berdamai, Ian dan kawan-kawannya justru memperkarakan Inul sampai ke ranah hukum secara serius.
Sejauh ini saya masih belum menerima surat panggilan dari Polda atau dari Mabes. Jadi kita tunggu aja karena kemarin saya rasa kemarin sih sudah ada pertemuan, cuman kayaknya tidak menghasilkan sesuatu yang bagus ya karena dia tetap dilaporkan jadi ya go ahead. Tapi sejauh ini ya karena kita ada asosiasi jadi kebetulan juga si Ian kan tidak melaporkan saya tapi semua teman-teman saya. Yang sempat ada pertemuan memang dengan Inul. Itu menanggapi somasi kita yang kedua. Memang di saat itu Inul sempat berkilah dia tidak pernah menerima somasi pertama. Oke, makanya dilayangkan lagi oleh lawyer kita somasi kedua. Di saat ada pertemuan di situ Inul sempat jawab apa ya, Pak? Ya, sempat waktu itu ya dia akan bicarakan dulu kepada pihak manajemen untuk menyikapi dalam hal seperti ini. Ya, tapi setelah kita tunggu sampai saat ini tidak ada apa-apa gitu. Makanya gue juga sempat ada sedikit dilema, maksudnya ya dengan berat hati kita menginjak Mabes Polri hari ini. Sikap grup band Raja yang tetap kekeh mengutas jalur hukum dengan Inul dan sederet selebriti yang lain lewat pasal pelanggaran hak cipta ini tak pelak mengundang tanda tanya besar. Jika damai adalah langkah yang lebih baik daripada hukum, mengapa grup band Raja justru memilih jalur hukum? Sempat tersandung masalah juga dengan pedangdut Dewi Persik. Benarkah ini hanya upaya sensasi belaka demi mendongkrak popularitas grup band Raja yang konon mulai turun pamor dan semakin jarang terlihat di layar kaca? Kita tidak main-main, buktinya hari ini Raja semua menginjak Mabes Polri untuk menyeriusi masalah ini. Bukan main-main dan bukan sensasi. Raja tuh no famous abuse. Nggak memanfaatkan sisi kepopularitas untuk mencari sensasi. Raja nggak perlu itu. Kita bukan nggak ada kerjaan. Kita belum rilis kok, belum komersilkan kok sudah ada yang mengkomersilkan. Ya bagaimana kalau sampean-sampean semua digituin, itu aja sih. Sama satu yang membedakan Raja dengan band-band lain. Mungkin band-band lain juga banyak lagunya populer. Tapi yang beda adalah Raja independen. Raja milik kita sepenuhnya 1000% kalau perlu. Raja milik kita, bukan milik perusahaan lain. Jadi kita berhak untuk untuk menuntut hak yang telah diambil. Mungkin saya kan dari dulu udah keseringan dipanggil di Polda, di Mabes, di pengadilan, sampai saya dalam keadaan hamil besar juga, sampai juga ikut meliput ya. Jadi ya kita hadapi aja gitu. Mudah-mudahan di tahun 14 nanti tahun kuda perang ini kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan cara yang yang legowo. Ya menang kalah itu bukan jaminan bagi bisnis ya, karena khususnya aku, karena lawannya ini kan teman-teman sendiri. Jadi mudah-mudahan ini ada jalan yang baik, ada titik temu, mudah-mudahan semuanya bisa clear.